Assalamualaikum Sobat Ngerumpi. Kembali lagi di channel properti paling asik yang pernah ada, ngobrolin rumah impian. Seperti biasa, kita akan mereview rumah. Waduh, banyak banget rumahnya. Karena emang udah banyak banget rumah-rumah yang kita review di video-video sebelumnya. Oke, langsung aja nih. Sekarang kita akan mereview salah satu rumah yang berlokasi di Batu Nunggal. Batu Nunggal itu salah satu kawasan elit yang ada di kota Bandung, Sobat Ngerumpi. Nah, di sejajar dari rumahnya ini udah ada beberapa konsep dari rumahnya. Nah, di sebelah kanan saya itu konsep rumahnya Skandinavian. Nah, kemudian ada dua lagi nih yang mirip-mirip desainnya, itu modern tropis, kemudian berkonsep industrial juga. Dan sekarang rumah yang akan kita review nih, itu dia rumahnya. Dari sini udah kelihatan gagah banget ya. Dia lebar, kemudian bagian dari fasad depan yang gue suka, dia tuh kayak ada lekukan ke dalam gitu di sisi kanan dan sisi kiri. Nah, di sisi kiri saya ini, dia tuh lekukannya menggunakan bahan keramik. Nah, kalau yang di sebelah kiri saya, dia tuh ada kayak dua gitu, dua keramik nyambung, tapi sambungannya nggak kelihatan loh, rapih gitu. Nah, kemudian kalau yang di sisi sebelah kanan saya, dia tuh satu keramiknya tuh, jadi ukurannya itu ya kurang lebih sih hampir 1 meter lah. Kemudian udah ada juga dua pasang jendela kanan kiri, nggak tahu sih, nanti kita lihat dia bisa dibuka atau enggak jendelanya. Kemudian di bagian tengahnya itu yang tadinya tuh gue kira cuman aksen biasa, tapi ternyata bisa nyalahin, itu ternyata tuh lampu. Gila, keren sih, keren parah. Kemudian di bawahnya ya udah ada dinding yang memberi kesan kalau emang rumah ini tuh industrial. Oke, turun ke bawah dia udah ada topi-topian, kemudian lampu-lampu downlight, keren sih. Udah ada pagernya juga, yang gue suka tuh kalau nge-review rumah dia emang udah ada pagar tuh lengkap, keren. Jadi nggak usah ngebayang-bayangin lagi, emang udah ada nyata di depan mata ya kan. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam, sedikit info kalau rumah yang bakal kita review ini belum 100%, jadi masih tahap finishing gitu, kurang lebih 90% lah. Jadi masih ada bahan-bahannya juga di dalam. Kemudian ya pokoknya belum rapi semua, tapi nggak apa-apa, nggak akan mengurangi keseruan kita pada review kali ini. Oke, ikuti terus videonya. Ini masuk. Oh ya Sobat Ngerumpi, jadi dia ini gerbangnya ini bisa dibuka dua sisi, bisa dari sisi kanan dan sisi kiri. Ini sih sebenarnya fungsinya itu, jadi kan emang carportnya itu lebar ya, lebar muat untuk 2 mobil. Nah, di sini tiang ini sebagai pembatasnya antara mobil 1 dan mobil 2. Kita masuk lewat sini aja nih, enakan nih, yang langsung berhadapan dengan pintu utamanya. Iya, ada kucingnya deh tidurnya. Nah, ini carportnya leluasa banget gitu ya. Jadi kan kalau di fasad depan ini biasanya ada taman, kemudian carport, tapi dia carportnya yang dibesarkan, tamannya disisain space sedikit. Kembali lagi karena rumah ini masih tahap finishing, jadi ini masih banyak barang-barang yang nanti bakal dirapin lagi. Tapi ini sih umumnya difungsikan sebagai taman gitu. Di sebelah kirinya tuh pojok udah ada stop kontak ya. Ini tuh buat buat cuci-cuci alat seperti steam gitu loh Sobat Ngerumpi. Kemudian udah ada mesin airnya, dan lantai carportnya juga dia menggunakan bahan yang nggak licin pastinya. Udah turun, udah pas, keren sih, udah top. Nah, ini taman sih emang kecil, dan ini tuh definisi the real taman mini. Jadi emang tamannya tuh kecil, terus juga dindingnya tuh rapih banget. Wah, keren sih ini rumah, lebar, lega, mewah. Terus kemudian di di plafonnya ini dia kayak ada garis pemisah gitu loh.
Jadi membuat kalau rumah ini tuh nggak monoton. Jadi dikasih sedikit nut. Ada 2 lampu yang emang udah pas, tapi kayaknya belum bisa dinyalain sih karena emang masih tahap finishing. Jadi kelistrikannya belum maksimal. Jadi langsung masuk aja, kelamaan. Nah ini area terasnya, naik sedikit. Kemudian di area teras ini dia udah ada space nih ya. Gua suka juga nih, keren banget, inspiratif, bisa dicontoh juga sama sobat Grumpy. Jadi di bagian teras udah ada pembatas, bisa dimanfaatkan untuk rak sepatu atau bangku. Keren sih ini. Tinggi juga rumahnya, kemudian jendelanya juga pasti gede banget. Jadi kalau emang rumah-rumah modern tuh dia pakai jendela-jendela yang gede gitu. Modern tropis gitulah kurang lebih. Bisa dibuka, yang ini bisa ditutup. Oke, pokoknya jendela mati, keren. Pas masuk ke dalam ya, pas masuk ke dalam kan sejauh mata memandang, kayak rumahnya tuh panjang banget. Iya gak sih? Biasa aja sih. Oke, jadi pas kita masuk langsung disambut sama pintu yang ini lumayan berat sih ya, kayaknya sih ini. Materialnya terbuat dari solid engine. Dan yang gue suka juga membuat kalau rumah ini tuh dia nggak monoton, si pintunya tuh dikasih kayak lekan gitu. Kemudian ada ya tali air sedikit kecil-kecil. Belum ada ganggangnya karena masih tahap finishing. Gak apa-apa, nggak akan mengurangi keseruan kita pada review kali ini. Itu luasa banget rumahnya, nggak pengap. Kemudian di area sini ya, itu kira-kira untuk area living lah. Kan tadi di dekat jendela itu udah ada stop kontak, kemudian ini udah ada stop kontak juga yang biasanya buat elektronik gitu. Dan di lantai 1 ini di belakang saya tuh udah ada dapur dan area ART-nya, area kamar tamu, kemudian udah ada 1 kamar mandi juga. Kita lihat sedikit kamar tamunya. Wow, banyak bahan-bahan. Jadi ini dia kurang lebih lah kamar tamunya, cukup nyaman kalau untuk ukuran ke kamar tamu. Dan bagusnya kalau kita nge-review rumah yang masih tahap finishing itu masih banyak bahan-bahan yang biasanya disimpan-simpan. Jadi kita bisa tahu kalau rumah ini tuh menggunakan bahan apa aja tuh, mulai dari catnya, kemudian handling pintunya, terus apa namanya kayak ada triplek gitu. Jadi kita bisa tahu gitu, oh ternyata bahannya tuh bagus, ini gitu. Ya gitulah pokoknya kurang lebih. Ini saklar lampunya, oh belum nyala kan tuh. Bener. Nah ini dia toiletnya tuh. Enak banget kalau toilet tuh pas masuk langsung wastafel. Kemudian jadi area klosetnya itu dia di pojok ya sebelah kanan. Klosetnya kloset duduk. Rain showernya belum dipasang. Lampunya juga belum dipasang, jadi gelap. Kita nggak usah lama-lama di sini, nggak kelihatan juga gitu. Dan pintunya pakai sliding door. Bisa dicontoh juga nih sama sobat Grumpy untuk menghemat ruangan. Jadi bisa pakai pintu-pintu yang model sliding gini. Padahal ruangan ini tuh sebenarnya udah lega banget. Kalaupun si kamar mandinya mau pakai pintu biasa pun sebenarnya masih cukup. Tapi karena owner ini pengen membuat rumah ini tuh beneran lega, jadi dimanfaatin lah semaksimal mungkin gitu. Sekarang kita lanjut ke area servisnya dulu, oke? Tuh kan, kamar tidur ART-nya aja lumayan gede. Udah ada jendelanya dan ada kamar mandi yang cukup nyaman juga sih ya. Kemudian di area servis ini dia ada akses ke lantai 2-nya gitu. Tapi nanti kita lihat ini tuh dia nembus gak sih ke seluruh ruangan yang ada di lantai 2. Dan tangga ini sebenarnya yang kalau menurut saya pribadi yang membawa kesan kalau rumah ini tuh berkonsep sangat industrial. Ini contohnya kurang lebih seperti inilah kalau tangga-tangga di rumah industrial. Dia pakai tulangan baja, kemudian ya di kaki-kakinya tuh pakai besi-besi di bagian ini. Jadi nggak dicor beton. Keren banget ya sih.
Terus dia tuh di area atasnya ini dari apa namanya, di lantai 2-nya tuh pakai kanopi, jadi kayak apa sih, bukan model skylight ya, semi skylight gitu lah. Terang jadinya, aku kalau siang nggak perlu nyalain lampu, walaupun di ruangan itu area listriknya itu belum nyala semua, tapi tetap terlihat terang. Kemudian ini dia dapurnya ya, di dinding dapurnya itu dia pakai keramik juga, motifnya ya bahannya sih sama nanti kita lihat bahan tangga itu sama bahan keramik dengan yang ada di kitchen ini. Nah yang gue suka di area temboknya itu dia dindingnya itu dikasih pembatas gitu loh antara area dapur dan dinding buat ke atas. Nanti tinggal ditambahin lagi kabinet, ini udah ada wastafelnya buat keran. Kemudian di area sebelah sini tuh kompor, udah ada stop kontak juga. Dan karena ini area servis, jadi benar-benar dimaksimalin banget. Nggak cuma dapur, tapi ini juga buat area cuci-cuci. Udah ada stop kontaknya tuh di bawah tangga. Terus kemudian ini udah ada lubang buat keran, tuh udah ada buat pembuangan airnya juga. Oke, keren. Sekarang kita lanjut naik ke atas. Tapi sebelum kita naik ke atas, ini udah ada apa namanya, bahan dari untuk anak tangga. Sempat bertanya-tanya tadi sama pekerja yang mengerjakan rumah ini. Jadi si keramik yang untuk tangga ini dia ya granit mungkin ya, ukurannya tuh 1 meter lebih sih katanya sih, 1 meter 20 gitulah. Motifnya marmer. Jadi sebelum dipasang tuh seperti itu, kemudian kalau udah dipasang seperti ini, kelihatan mewah banget ya, kelihatan mahal banget kalau tangga kayak gini tuh. Tuh ya, lanjut aja ke atas. Tuh tangganya juga leluasa banget nih ya, inspiratif juga nih buat sobat ngerumpi nih. Kalau punya space atau rumah yang cukup besar, jangan pelit untuk memberikan apa namanya, ruang untuk tangga. Kurang lebih seperti ini. Jadi 2 orang naik tuh nggak mentok gitu. Kalau berpapasan nggak mentok gimana sih? Nggak mentok gitu. Lalu lalangnya lancar gitu, nggak macet di tangga. Nah kemudian di anak tangganya ini dia udah ada plin ya, list untuk apa namanya, biar gampang gitu lah ngebersihin lantai dari tangganya. Jadi kotorannya tuh nggak mengotori temboknya. Cool banget guys. Tuh handle-nya juga udah safety banget nih. Dia tuh pakai apa sih ini, kayak dibilang hollow tapi kayak baja sih ini. Apa sih ini namanya? Keren sih, pokoknya yang penting safety pokoknya, karena keselamatan itu nomor 1. Yuk ke atas. Nah sebelum kita nyampe ke lantai 2 nih, salah fokus juga nih sama lampu-lampu yang ada di area tangga ini. Jadi tuh lampunya ini dia kayak dikasih tempat sendiri-sendiri gitu, masing-masing antara lampu-lampu gitu. Keren gitu, jadi kayak nggak nyatu gitu loh. Penerangannya juga maksimal. Kemudian di belakangnya itu udah pakai kaca es. Jadi kalau siang sebenarnya nggak perlu nyalain lampu karena ada cahaya dari luar. Keren. Dan ada lagi nih yang keren dari rumah ini, plin dari yang anak tangga itu nyambung loh ternyata. Tadinya tuh gua kira tuh apa namanya, cuma sampai di tangga, tapi ternyata diterusin. Dan kalau dilihat-lihat sih kayaknya ke seluruh ruangan nih. Kita langsung lihat aja nih. Ini sebelah kanan udah langsung ke kamar utama. Yuk. Kan? Bener kan? Jadi itu emang di seluruh ruangan disambung tuh. Nah, ini dia kamar utamanya. Oke, kamar utamanya juga udah cukup luas banget sih ini, luas dan pastinya bakalan nyaman. Atapnya juga tinggi, kemudian di atapnya tuh nggak monoton, jadi dibuat kayak cegukan, ada 2 cegukan gitu. Lampunya tuh ya ada 4 di setiap titiknya, udah pas banget. Kemudian ini kayaknya buat lampu gantung, jadi sih itu udah ada kamarnya. Wah gila, kebayang nih bakal nyaman dan mewah banget ini kamar. Oke nih, jadi ini tuh di kamar utama akses ke area servis yang dari bawah tadi gitu sobat ngerumpai, tipai. Tuh
Tapi nggak, ya sebenarnya nggak ini sih, kenapa nggak dibikin pintu aja ya? Tapi begini juga udah keren sih. Cuman jadi kayak loncat-loncat gitu gak sih? Sopan gak sih sebenarnya kalau kita lewat-lewat, berlalu lalang lewat jendela? Tapi nggak apa-apa sih. Yang penting mah ada aksesnya gitu. Oke. Oh iya, di kamar utama juga udah ada kamar mandinya. Jadi kamar utama itu udah gede. Kemudian apa namanya, ada kamar mandinya juga. Tuh kan, kamar mandi itu enjoy banget loh. Udah kebayang sih ini. Jadi walaupun belum dipasang kayak apa namanya, alat-alatnya kayak water heater, rain shower, tapi udah kebayang ini bakal kayak gimana. Ini bakal enjoy banget. Bakalan menjadi kamar mandi paling enjoy yang pernah gue review. Paling enjoy, nyaman, dindingnya nggak monoton gitu. Walaupun bahannya sama, tapi dia dibuat motifnya tuh beda gitu. Yang ini tuh pakai garis-garis vertikal gitu kan, biar apa namanya, biar ruangannya tuh kelihatan lebar. Oh iya, horizontal, vertikal ke atas ya. Oke, ini motif biasa, motif marmer. Dan ini nih dia yang bisa kita contoh juga buat di kamar mandi rumah kita tuh, bikin kalau membuat cegukan untuk space sabun, sampo bisa dibuat seperti ini. Jadi nggak usah nanggung. Tuh jadi bikin kayak ya ukuran TV gitu, gede. Bisa nih, bisa ditiru sama sobat ngerumpi. Kemudian ada ventilasinya tuh, ventilasi juga gede, dia tuh dilebarin gitu ya guys sih, biar bener-bener kamar mandi itu nggak pengap. Udah ya, langsung kita lanjut ke ruangan berikutnya. Kita ke kamar anaknya. Ini kamar tadi kan kamar pertama, kamar utama, kamar ketiga. Ini kamar ketiga dari rumah ini. Ini untuk kamar anak, dan posisinya ini kamarnya tuh di bagian depan rumah. Jadi ini udah ada jendelanya yang bisa dibuka tuh kan. Oh ternyata tuh bisa dibuka tuh sobat ngerumpai pipai. Tuh adem kan, cerah juga kan, bener kan? Oke, keren. Kita tutup lagi. Kita lanjut ke kamar berikutnya. Tuh udah ada kamar mandi. Jadi total kamar mandi yang ada di lantai 2 ini tuh ada 2 tadi. Pertama di lantai di kamar utama, kemudian di ruangan lantai 2-nya sendiri ada juga. Ntar kita lihat dulu kesini. Nah, ini juga bagian depan dari rumahnya nih. Ini cukup leluasa juga, sama cukup nyaman, dan pastinya bakalan keren banget kalau emang udah ada furnisnya. Kemudian yang gue suka dari rumah-rumah modern sekarang tuh, dia banyak yang menggunakan drop ceiling, terus ada ambience lightnya tuh udah nyala. Jadi emang belum semua kelistrikannya nyala, ada beberapa yang udah nyala nih. Contohnya salah satunya ini, keren kayak gitu, menambah kesan mewah dan elegan. Karena emang udah di lokasi dari rumahnya sendiri tuh emang udah lokasi premium sobat ngerumpi. Jadi Batu Nunggal itu emang salah satu kawasan elit yang ada di Kota Bandung, dan fasilitasnya juga nih ya, fasilitas dari komplek Batu Nunggal ini tuh dia ada sekolah internasionalnya, kemudian ada swimming pool, itu pasti di perumahan-perumahan mewah. Kemudian ada supermarket gitu, gede, supermarket banyak, terus aksesnya juga ke jalan provinsi dekat. Top banget kok. Nah ini kamar mandinya, kita lihat sebentar aja. Asik juga kamar mandinya nih, nggak kalah asiknya sama yang di kamar mandi yang di kamar utama. Tadi nih pertama masuk kamar mandi ini, gue tuh mengira bakalan pengap di kamar mandi ini, karena kalau dari depan tuh dilihat nggak ada ventilasi, atau ngeliat ke atas tuh nggak ada exhaust ya. Tapi pas masuk ke dalam dia ada kayak skylight gitu dong. Tuh, ini kan keren sih, inspiratif juga nih, bisa diikutin sama sobat Grumpy.
kamar mandi, jadi nggak melulu nggak melulu ventilasi yang sini, bisa juga di luar sana. Pastinya sih bakalan dipakai Nesos juga sih, karena udah ada space-nya juga di sini untuk exhaust. Keren sih, nggak nyangka ya. Dan ini dia nih Sobat Grumpy, area servisnya. Di area servis ini ada tangga akses juga nih buat ke atas, buat ruang utilitas. Mau cek ke atas tapi takut nggak ada BPJS-nya. Tapi udah kelihatan lah, udah kebayang dia udah ada kayak pintu juga buat ke atas, ke ruang utilitas. Keren, banyak fungsi-fungsinya di di seluruh ruangan rumah ini. Kemudian di area servis ini juga udah ada area terbukanya yang cukup membantu untuk maksimalkan udara. Kanopi, tapi kanopinya sih pas sih sebenarnya. Cuman kalau pakai yang buram gini tuh kayak gini, baiknya tuh pakai kaca temperednya aja sih. Tapi udah keren sih ini. Overall sih mendekati perfect rumah ini. Walaupun masih tahap finishing, tapi udah nyaman gitu, udah bakal kebayang banget kalau nanti tuh diisiin furnis, ini peletakan alat-alat di dalam rumahnya. Terima kasih untuk Sobat Ngerumpi TV yang sudah setia mengikuti video kita sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe. Kalau udah subscribe, nyalahin juga loncengnya biar jadi yang pertama. Follow juga Instagram kita di @ngerumpitTV. Kemudian kita juga ada TikTok sama namanya Ngerumpi TV juga. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.